bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan, bersama pesantren impian SMP Bilter selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable Mr. Kiai Haji Nurhalis Misbah and Mrs. Hajar Rifaat as the founder of Al-Amanah Modern College. The Honorable Mr. Saiful Ansari, Bachelor of Education, as the Principal of Bilingual Junior High School. Fadilatul Mukarram, Ra'isul Madrasatil Mutawassithah Al-Thani Al-Ustadz Muhammad Wil Albab SPDI. Fadilatul Mukarram di Jami'il Ustadz wal Ustadzah. Waya ayatul awal al-mahbubah. Firstly, let's thank to Allah because of His mercy and mercy we can gather in this place without any problem. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hello guys. Good morning all. How are you today? We fine too, thank you. Okay guys, we are here of Spirit, Feel and Even, namely CPS, Gerakan Pilah Sampah with the theme Atasi Sampah Plastik dengan cara produktif. There are several agenda for this event. Al-awwal, yakni Al-Qulaimat min Ra'isil Al-Thani, Al-Qulaimat min Ra'isil Madrasah. The third agenda is speech DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Al-Barnamijul Awal, yakni Al-Barnamijul Awal, yakni Al-Qulaimat min Ra'isil Madrasah, di Ustadz Saiful Ansari. Al-Waktu Iyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh dan pendiri Pesantren Modern Al-Amanah Kiai Haji Nurhalis Misbah serta ibunya Haja Rifaatul Mahmudah serta keluarga dalam. Yang kami hormati pimpinan SMP Bilingual Terpadu 2 Al-Ustadz Muhammad Wil Albab serta Dewan Asatidz Ustadzat SMP Bilingual Terpadu dan SMP Bilingual Terpadu 2 yang dirahmati oleh Allah, serta wabil khusus anak-anakku sekalian, santri pesantren Modern Al-Amanah tingkat SMP kelas 7 dan kelas 8 yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan utara dalam keadaan sehat walafiat guna untuk memperingati momentum penting
yakni Hari Peduli Sampah Nasional 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2024 dalam keadaan sehat dan baik. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya. Para hadirin, para santri yang saya banggakan, saat ini kita tahu semuanya di beberapa titik khususnya di wilayah Sidoarjo itu telah banyak digenangi air ataupun banjir yang berdampak pada permukiman warga. Mungkin di antara rumah-rumah kalian banyak yang dilanda banjir, meskipun itu tidak tinggi dan tidak rutin, tetapi fenomena ini memberikan peringatan kepada kita bahwa lingkungan kita belum siap. Bagaimana kita mengatasi sebuah hujan yang arusnya deras dan turunnya hampir setiap hari. Kemarin juga beberapa bulan yang lalu, kalau kalian membaca surat kabar atau berita adanya demo di Pendopo Delta Sidoarjo, yang mana dalam proses demonya itu pendemonya itu membawa sampah 1 ton lebih ditumpelkan di halaman atau di jalan depan Pendopo Delta. Permasalahannya sampah. Mungkin sampahnya di sana di Sidoarjo, tetapi yang membuang itu banyak dari area-area di luar kota Sidoarjo. Juga di depan ini, di depan gerbang Antawirya, kalau kalian lewat itu setiap hari itu sampahnya tidak habis kalau dibakar. Juga lebih dekat lagi di area kita di pembakaran, baik TPA Putri maupun TPA Putra, itu setiap hari tidak pernah habis, tidak habis-habis. Nah, pertanyaannya, itu siapa yang membuat sampah? Tuh. Yang laki-laki kok sepi ya? Pertanyaannya, siapa yang membuat sampah, yang menghasilkan sampah setiap hari seperti itu siapa? Manusia. Manusia itu adalah kita semua, betul? Nah, termasuk yang menyebabkan banjir tadi, ya itu termasuk manusia juga ya. Ya, betul, memang nggak salah. Artinya apa? Para santri, ternyata yang ingin saya sampaikan, sampah itu menjadi problem yang sangat krusial sekarang, mungkin untuk masa depan. Kalau tidak diatasi dengan cara yang kreatif, atau kita sendiri tidak punya rasa kepedulian tentang arti kebersihan, bagaimana kita mengelola sampah, maka tinggal tunggu waktunya. Apakah di Pendopo ada demo lagi, sampah ditumpulkan, apakah terjadi banjir lagi karena sampah menyumbat, atau pembakaran di tempat kita sendiri tidak pernah habis. Kalau toh dikirim ke tempat luar, di luar juga sudah penuh. Kalau dikirim di tempat pembakarnya lebih besar lagi, di tempat pembakarnya besar lagi juga tidak muat. Pertanyaannya kembali, siapa yang membuat sampah? Manusia adalah kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita, dunia kita terbebas dari sampah? Nah, mungkin idenya sudah ada.
Mungkin ada dua kata kunci. Hari ini kita memperingati Hari Peduli Sampah. Kita belajar bagaimana kita memiliki jiwa kreatif. Sebetulnya tidak hanya sampah, kreativitas itu maknanya luas. Bagaimana kita menemukan problem solving dalam kehidupan kita dengan cara yang kreatif. Kreatif tidak bisa jalan kalau tidak punya peduli dan inisiatif. Apakah kalian ketika jalan dan melihat di depan kalian ada sampah plastik sudah kalian pungut? Sudah belum? Atau sudah ada tempat sampah malah tidak dibuang di tempat sampahnya? Habis basar, habis sambangan, habis kunjungan, brung. Nah, kemudian ditinggal begitu saja. Nah, terus siapa yang bersihkan? Pak Bon, Pak Soto. Pak Soto itu hanya satu, sementara santrinya ribuan. Apa arti kalian hanya dengan banyaknya orang? Kita tidak akan berarti apa-apa dengan jumlah banyak. Yang berarti itu adalah inisiatif. Boleh sedikit tapi memiliki peran yang sangat penting. Sedikit harus menjadi penggerak. Bagaimana peran kalian bisa peduli. Kalau hanya banyaknya nanti akan menjadi sampah juga. Manusia bisa menjadi sampah. Sampah manusia jika kalian tidak punya peran. Betul ya? Iya. Tidur pun juga bisa menjadi sampah manusia itu. Iya. Coba kalau kamu pikir ada teman-teman kamu tidur di kamar itu, waktunya sekolah enggak sekolah, waktunya sekolah PPS pura-pura sakit, akan menjadi sampah. Sampah masyarakat. Itu malah lebih bahaya. Sampah bondo. Kamu bisa, sampah bisa jalan-jalan ya itu. Nah. Baik, pada kesempatan hari ini saya tekankan lagi bagaimana kita sadar tentang lingkungan kita, sadar tentang arti masa depan kita. Kalau bukan kalian semuanya, siapa yang akan memakmurkan negeri tercinta kita ini? Mulai dari cara yang paling dekat, permasalahan yang paling dekat dengan kita adalah sampah. Di luar sana juga masalah sampah, di dalam sini juga masalah sampah. Dan sampah itu adalah dari kita, oleh kita. Kalau bukan kita yang menyelesaikan, siapa lagi? Di pesantren kita sudah masuk di Panca Jiwa Santri. Apa Panca Jiwa Santri? Sayangi teman, menjaga kebersihan. 100 untuk yang putri, tepuk tangan. Kalau laki-laki itu biasanya memang pemanasannya agak lama, karena yang putri sudah kepanasan dari tadi, kepanasan sinar matahari maksudnya. Yang putra masih kedinginan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muafid, teknisnya kalian akan dipandu oleh murabi dan fasilitator masuk bukan hanya area sekolah saja, masuk di area asrama, halaman kamar kalian. Itu kumpulkan sampah-sampah plastik, bawa ke sini, bawa ke lapangan utara. Ustaz, diapakan Ustaz? Biar tahu itu bahaya yang ada di depan mata kita. Kalau kita saat ini belum menemukan solusi yang tepat, belum bisa memusnahkan, paling tidak musuh kita itu sudah kita pegang, ada di depan kita. Bukan kalian biarkan, kalian cuekin di sana, tetapi ada di tangan kalian. Itu benda mati. Tetapi kalau kalian tidak kreatif, berpikir solutif, maka itu akan
ini sara akan membahayakan hidup kita. Oke, selamat berkreasi, berjuang, atasi sampah plastik dengan cara produktif. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2024. Semoga acara hari ini bisa membawa berkah manfaat untuk kalian semuanya, menjadi santri-santri hebat pesantren Modern Al-Amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi karena yang sebelah sini belum jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qata'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah baik SMP 1 maupun 2, yang kami hormati Ustadz, Ustazah, adik-adik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini, melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan kita, beliaulah yang telah mengajarkan kepada kedua orang tua kita, dan beliau pula yang telah menuntun nenek moyang kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Bapak Kepala Sekolah, para ustadz, ustazah yang kami muliakan, pertemuan kali ini mengingatkan saya dulu ketika di pesantren ya. Kira-kira 35 tahun yang lalu, saya sebagaimana Anda semuanya ini. Saya duduk di pesantren kira-kira 4 tahun Pak Ustadz. 4 tahun kemudian saya mengabdi di pesantren itu 1 tahun ya. Akhirnya saya melanjutkan studi saya, kemudian jadilah seperti ini Pak Ustadz ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya juga tetap mengabdi untuk pesantren dan perguruan tinggi Pak Ustadz, karena saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya ini. Ini semuanya berkat dari pesantren Pak Ustadz. Makanya adik-adik sekalian yang di pesantren, Anda nggak usah galau, Anda nggak usah susah. Nanti kalau di pesantren nanti lama-lama kerja apa ya, nggak usah susah. Saya dulu ini alumni pesantren, adik-adik sekalian yang berbahagia. Jadi alumni pesantren tapi bisa menjadi pejabat ya. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya nanti bisa ikuti jejak saya. Amin Allahumma amin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami berbagi waktu terkait dengan pengelolaan sampah. Karena setiap hari yang saya lakukan adalah selalu dekat dengan sampah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah barang siapa yang peduli sampah, menyingkirkan sampah, nanti akan dijamin oleh Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bagian dari pesantren ini sangat peduli dengan sampah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, berbicara sampah ini memang bukan kewajiban, bukan tugas dari DLHK saja. Tapi merawat sampah, mengelola sampah ini adalah merupakan tugas semua makhluk hidup. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang pengolahan sampah. Petugas yang mengolah sampah ada 3. Yang pertama adalah individu, ya. Pertama sekali lagi, orang yang berhak mengelola sampah yang pertama adalah kelompok individu, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Apa tadi yang pertama? Individu, keluarga, dan masyarakat. Baik adik-adik, kalau yang sebelah sini ketoknya adem-adem ya. Oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, kita mulai yel-yel ya. Yel-yel ya, yel-yel. Adik-adik sekalian, mohon perhatikan aba-aba saya ya. Salam sehat dan bersih ya. Coba tangannya gini semuanya, ayo sebelah kiri. Salam sehat dan bersih. Ulangi ya, tangan di bawah dulu. Salam sehat dan bersih ya. Sehat dan bersih. Sehat dan bersih dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Rokok no. Loh, kok rokok yes. Ulangi, rokok no. Narkoba no. Buang sampah sembarangan no. Prestasi oke. Al-amanah yes, yes, action. Bisa diulangi ya. Ya. Salam sehat dan bersih. Sehat dan bersih dimulai dari saya. Rokok. Ono sing biasa re. Ulangi lagi, rokok. Narkoba. Buang sampah sembarangan. Prestasi. Al-amanah. Yes, yes, action. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, adik-adik sekalian, nanti suatu saat ada yel-yel lagi ya. Sekali lagi ada yel-yel lagi. Ya, namanya yel-yel ya. Jangan sampai lupa. Adik-adik sekalian yang berbahagia, sekali lagi berbicara tentang sampah, bahwa dalam kehidupan manusia itu pengolahan sampah dibagi menjadi 3 tadi ya. Yang pertama tadi kewajibannya siapa? Individu. Jadi kalau berbicara sampah tugasnya individu, berarti ketika Anda di kelas, ketika Anda di kamar, ketika Anda di halaman melihat ada sampah, maka tugas Anda semuanya ya. Yang kedua adalah tugas keluarga. Ketika Anda di rumah, meskipun punya pembantu yang bagian bersih-bersih sampah, tolong sekali lagi jangan mengandalkan pembantu ya. Tapi Anda juga mau dan mampu membersihkan. Setelah ada pelatihan seperti ini, apalagi memperingati Hari Peduli Sampah ini, maka ketika di rumah ada sampah yang berserakan, ada sampah yang tidak pada tempatnya, maka tugas adik-adiklah yang ada di rumah untuk menaruh sampah itu. Kemudian yang ketiga, tugas sampah adalah tugas dari masyarakat. Suatu saat adik-adik sekalian, nanti Anda setelah keluar dari pesantren ini, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin juga ada yang menikah ya. Ada yang sudah punya calon belum? Ya, sudah ya. Menikah, berkehidupan rumah tangga, bermasyarakat. Nah, dari situlah adik-adik sekalian, maka Anda ditugaskan menjadi abdi masyarakat, menjadi keluarga atau warga negara yang seharusnya peduli dengan pengolahan sampah. Nah, oleh karena itu, di dalam pemahaman kita bersama bahwa adik-adik sekalian, sampah dibagi menjadi 3 macam. Ada yang tahu jenis-jenis sampah? Sampah dibagi menjadi berapa tadi? 3 macam. Yang pertama, bukan jenis-jenis sampah.
Iya. Oh iya, bagus. Sudah benar tapi 70% kebenarannya. Ya. Ya. Yang pertama disebut dengan sampah organik. Ya, organik. Iya, organik, anorganik, kemudian B3. Jadi semangat Pak Ustadz ya. Jadi ada 3 jenis sampah, ya dong. Ini tempatnya harus berbeda-beda. Di pesantren ini kalau bisa, ya minimal ada 2 jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Ya kalau ada 3 lah. Nah, sampah yang sifatnya organik itu seperti daun bekas makanan, ya dah, habis masak, ya. Ini mondoknya masak apa enggak masak ini? Ya, tidak. Pak Ustadz mondoknya pakai masak? Enggak ya? Oh berarti beda dengan zaman saya dulu mondok dulu ya. Kalau saya dulu mondok itu masak sendiri ya. Saya masih ingat ya, adik-adik sekalian, waktu saya di pesantren dulu itu ya, ketika mau puasa sunnah, puasa Senin Kemis, saya itu ya, jangankan Indomie, ikan kerupuk sama sambel ya. Nah ketika mau sahur Pak Ustadz, di dalam kotak itu ya kerupuknya hilang, kotaknya nggak jebol, kuncinya juga tetap, tapi aneh, ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi kerupuknya hilang. Jadi sahur ya hanya dengan sambal saja, tirakat ya zaman dulu itu ya. Jadi nasi sama sambal saja gitu ya. Nah alhamdulillah adik-adik sekalian, saya alhamdulillah dikaruniai 3 putra ya Pak Ustadz, 3 putra dan semuanya cowok-cowok semua. Nah ya monggo yang mau daftar, mau kenalan silakan, mau taruh ya. Iya. Anak saya 3, istri saya 1, jangan dibalik loh ya. Nah, jangan dibalik. Anak saya 3, istri 1. Anak saya dulu juga semuanya alumni pondok ya. Yang pertama di pesantren Gontor ya, alhamdulillah ya sudah lulus Pak Ustadz dan sekarang melanjutkan studi ke Turki ya, di perguruan tinggi Turki ya. Monggo yang mau kenalan dengan anak saya silakan. Tapi masih sekolah ya. Ini yang pertama. Kemudian anak saya yang kedua juga ya lebih tua dari Anda. Ya dari alumni Gontor juga, sekarang kuliah di UINSA Surabaya, mengambil jurusan matematika. Ya. Semuanya cowok anak saya ini ya. Jadi dia kok anu ya. Ya. Kemudian yang terakhir anak saya kelas 1 SMA, mungkin sampean ya. Ini kelas berapa ini? 2 SMP. Oh ya lebih tua. Ya berarti sama nih, saya anggap anak-anak saya ya. Dan alhamdulillah anak saya yang terakhir Pak Ustadz ya dulu belum kenal ini waktu dulu itu ya. Di Sulaimaniyah, Pondok Pesantren Sulaimaniyah hafalan, dan alhamdulillah kemarin sudah hafal 30 juz Ustadz ya. Itu yang terkecil gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, Anda jangan khawatir, Anda belajar di pesantren, jangan khawatir nanti masa depannya apa dan bagaimana. Ya contoh seperti saya ini, ya dulunya alumni dari pesantren ya. Jadi semangat belajar Anda harus terus ya. Saya masih ingat waktu itu ya menghafalkan musyaraf ya. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Itu di kamar mandi misalnya seperti itu ya. Gitu ya. Ya itu. Dan alhamdulillah waktu saya di pesantren Pak Ustadz, saya mengajar pelajaran ini Qawaidul Fiqih Pak Ustadz di pesantren ya, waktu Qawaidul Fiqih. Dan alhamdulillah adik-adik sekalian bisa dicontoh, ilmu pesantren saya tidak hilang sampai sekarang. Ya, meskipun saya di dinas DLHK ya, di pejabat di dinas DLHK, saya masih ada waktu untuk mengaji di beberapa masjid Pak Ustadz, ada 25 tempat ngaji rutin ya. Dan rata-rata ngaji rutin saya itu adalah ngaji ilmu faraid Pak Ustadz, jadi kajian-kajian faraid ya. Jadi nggak usah khawatir adik-adik yang alumni-alumni pesantren nanti mau jadi apa, bagaimana, nggak usah khawatir, karena sepanjang kita semangat dalam belajar, sepanjang kita semangat dalam berjuang ya, insya Allah Allah menunjukkan jalan kebenarannya ya. Walladzina jahadu fina apa? Lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nanti akan kami tunjukkan jalan kebenarannya masa depannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin.
Nah, adik-adik sekalian, kembali kepada persoalan ya. Yel-yel dulu ya, yel-yel dulu. Ya. Salam bersih dan sehat. Terus, sehat dan bersih dimulai dari saya. Buang sampah sembarangan, no. Prestasi, al-amanah, yes, action. Plus tepuk tangan bagi kita semuanya. Adik-adik sekalian, ini mulai dari sekarang ini harus sudah kita pilah terkait dengan sampah. Jujur saja Pak Ustadz dan adik-adik sekalian, sampah yang Anda buang di tempat sampah itu kalau terkumpul nanti akan dikirim ke TPA yang ada di Jabon sana. Adik-adik sekalian, sekali lagi, setiap hari sampah yang dibuang di TPA Jabon itu setiap harinya ada 9 ton. Jadi 9 ton dibuat di Jabon sana Pak Ustadz. Ini kalau menurut prediksi tidak ada pengolahan sampah dengan baik, hanya semacam dibuang, nanti tidak sampai 10 tahun TPA Jabon itu akan penuh ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk membuat TPA tidak gampang. Sidoarjo mau buka TPA di demo warga, gak sido. Buka TPA ini di demo lagi, gak sido. Ya, satu-satunya milik di Sidoarjo ini adalah TPA yang ada di Jabon. Nah, kalau dibuang saja sampah sembarangan, tidak dipilah dengan baik yang sifatnya organik, anorganik, dan B3 tadi, maka seyakin-yakinnya, hakul yakin, ya, tidak sampai 10 tahun sampah yang ada di Jabon tempatnya akan penuh. Oleh karena itu adik-adik sekalian, tadi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, bahwa sungguhnya sampah ini harus dipilah menjadi 3. Mana itu sampah yang organik, yang kedua anorganik, yang ketiga B3, gitu ya, harus dipilah. Tolong nanti ustadz-ustadzahnya, pendampingnya itu harus memberikan contoh yang baik. Contoh misalnya sampah organik sisa habis makan. Panjenengan kalau habis makan kan bisa jadi ada sampahnya, ya kan ya? Mungkin godongnya, mungkin yang lain. Kalau di sini makannya pakai piring apa pakai godong? Pakai piring ya. Bekas masak sampah tadi itu kan ada bekasnya. Sayur-sayuran dan lain sebagainya itu yang sisa-sisa habis masak yang nggak dipakai. Itu sekali lagi tolong jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Ya. Halo? Ya, halo. Hai, halo. Nah, jadi sekali lagi yang pertama, agar TPA tidak segera penuh, jangka waktu bisa lebih dari 10 tahun, maka mulai dari sesuatu yang kecil, mulai dari diri kita di pesantren ini, buang sampah harus dipilah. Tidak semuanya sampah harus dibuang, ya, terutama mbak-mbak yang menjumpai chefnya, ya, juru masaknya, ketika buang sampah sembarangan harus diingatkan. Kemarin kita acara gerakan pilih sampah, jangan buang sampah sembarangan, harus dipilah. Sisa habis makanan harus disendirikan, itu namanya sampah organik. Nah, nanti bisa diolah kemudian, bisa jadi pupuk, bisa jadi yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian yang berbahagia, sampah yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah bekas plastik, ya, bekas minuman misalnya habis beli es, plastiknya jangan langsung dibuang, dipilah, ya, dipilah, ya, plastiknya jangan dibuang. Makanya habis beli ciki, buang sampahnya ciki, ya, itu jangan jadi satu dengan sampah organik, ya, karena plastik habis bekas makanan ciki itu, adik-adik sekalian, itu tidak mudah hancur, sehingga nanti kalau dibuang begitu saja, nanti kasihan saudara-saudara kita yang ada di bawah tanah seperti semut dan lain sebagainya, mereka terganggu ketika ada bekas-bekas sampah dari bahan anorganik.
seperti plastik dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3, bahan berbahaya ya. Jadi seperti pecahan lampu ya, pecahan lampu. Misalnya lampu kan di dalam kamar biasanya kan ada lampunya. Ini harus disendirikan ya. Kalau di pesantren mungkin tidak terlalu banyak Pak Ustadz yang B3 ya, kecuali di pabrik-pabrik itu banyak B3-nya. Ini tidak boleh dibuang jadi satu dengan sampah organik dan anorganik, harus disendirikan. Tapi saya kira tidak jarang lah di sini ya. Yang paling banyak adalah organik dan anorganik. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, maka di dalam pengelolaan sampah ini ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah reduce ya, yang kedua adalah reuse, kemudian yang ketiga adalah recycle. Ya seperti yang ada di punggung saya ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi sampah itu jenis sampah dalam kehidupan kita secara pribadi, secara berkeluarga maupun secara bermasyarakat harus menerapkan 3 jenis ini adik-adik sekalian. Nah, yang pertama adik-adik, yang pertama adalah reduce ya. Bagaimana caranya kita tidak banyak buang sampah. Oleh karena itu, sampah daun-daunan seperti ini yang jatuh, ini kalau bisa membuat lubang yang namanya LSO. Mohon izin Pak Ustadz, apa di sini ada LSO? Lubang sumur organik ada? Belum ada ya? Nah, ini kita sudah menginstruksikan kepada dinas-dinas dan instansi di kantor-kantor supaya ada LSO-nya, lubang sumur organik, dan di situ sebagai tempat pengolahan sampah yang sifatnya organik. Adik-adik, sampah jangan dibakar, gitu. Pembakaran sampah itu boleh, tapi ada aturannya. Tidak di sini tempatnya, di tempat tertentu. Jadi usahakan ketika ada Pak Bunnya, mohon maaf, yang bakar sampah, tolong ditegur. Pak Bun, kemarin dari Pak Hakim, juga alumni pesantren, itu dilarang membakar sampah. Tapi sampah harus dipilah. Sekali lagi, contoh misalnya bekas-bekas daunan ini, itu dimasukkan ke dalam LSO, lubang sumur organik. Yang buat sumur lubang ya, di situ dikasih lubang, kemudian sampah-sampah bekas tanaman ini dimasukkan di dalam lubang itu ya. Kalau sudah penuh adik-adik sekalian, bekas makanan yang masak itu loh, seperti apa, sing kora-kora bumbu-bumbu, kemudian bekas membersihkan beras itu apa namanya? Apa? Mesusi ya, mesusi. Air bekas mesusi itu jangan dibuang di saluran got, tapi dibuang di tempat LSO tadi, namanya lubang sumur organik. Artinya lubang sumur ini hanya boleh ditempati untuk sampah-sampah organik. Sampah organik itu ya sampah-sampah yang mudah hancur atau mudah larut, seperti bekas pohon-pohon yang apa namanya, daun-daun yang jatuh berguguran ini ya, kemudian bunga-bunga yang sudah mati, itu jangan dibuang di sampah, tapi dibuang di LSO, lubang sumur organik. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau seandainya di sini belum ada LSO-nya, mohon nanti dibuat lubang sumur, boleh dengan ukuran minimal 2 bis yang cor-coran itu loh ya, bukan bis yang untuk travel itu, bukan bis yang cor-coran itu, minimal masing-masing 2 lubang ya Pak Ustadz. Nah, antara 2 lubang nanti kita perlu penjelasan secara detail ya. Ya, kalau ada slide-nya gitu bisa ditampilkan. Nah, 2 sumur ini hanya kedalamannya, adik-adik sekalian, kedalamannya 2 meter. Kalau lubang bis itu masing-masing 500 cm, berarti kedalamannya butuh 4 bis, 2 tempat ya. Jadi 2 tempat. Nah, adik-adik sekalian, ini melihat jumlah daripada santri yang ada di pondok pesantren. Kalau jumlahnya kurang dari 500, cukup 1 LSO Pak Ustadz, 2 lubang. Tapi tadi
informasi santrinya 1000, pinten Pak Ustadz? 1800. Berarti minimal 3 lubang LSO. Ya, tapi tidak apa-apa lah, kita coba 1 atau 2 dulu ya. Nanti sebagai praktek, nanti kapan-kapan kita datang ke sini lagi, sudah dijalankan apa belum LSO-nya itu. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama tadi untuk mengurangi jumlah sampah, maka harus membuat LSO. LSO itu lubang sumur organik, hasil bekas-bekas dedaunan dan bunga-bunga yang sudah mati, bekas rumput-rumput yang dibersihkan itu dimasukkan di dalam lubang sumur tadi, gitu ya. Nah, sampai berapa lama sampai penuh? Kalau sudah hampir penuh, dikasih mususi tadi, air yang mususi beras tadi itu, ya, itu dimasukkan di situ, gitu kan ya, sampai penuh. Nah, ini ditunggu sampai maksimal 1 bulan. Setelah kering, sudah nyunyut istilahnya, ini bisa dicacah, bisa digunakan menjadi pupuk adik-adik. Jadi panjenengan ketika ada pohon-pohon yang kurang subur, ya bekas daripada hasil LSO tadi, sampah organik tadi, itu bisa dijadikan pupuk. Bisa ada mengerti? Halo? Nah, ini nanti bisa kerjasama koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah atau bekerjasama dengan Ustadzah yang menangani bidang ini, gitu kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, yang disebut dengan sampah anorganik. Kita diperintahkan untuk mengelola sampah anorganik. Sampah anorganik itu, adik-adik, berupa plastik bekas makanan, ya kan? Seperti piring plastik ya. Piring yang terbuat dari plastik ketika pecah kan nggak bisa dipakai makan, ya kan nggak mungkin mau digandeng, ini kan nggak mungkin harus pecahan gitu ya. Ini harus disendirikan. Tempatnya di mana? Tempatnya di bak khusus yang seperti ini dibuat untuk menampung sampah-sampah anorganik. Nah, tempat itu ada di sekalian, itu bisa dijual, bisa dikirim ke TPST Pak Ustadz. Kalau di sini dekat dengan TPST, maka kalau ada santri yang ditugasi untuk mengolah sampah, itu akan jadi uang. Ya. Kalau organik tadi ya rodok kangelan lah ya. Ya, kalau yang ini bisa. Jadi nanti bekas-bekas botol, mohon maaf seperti Cleo itu jangan langsung dibuang, tapi dikumpulkan jadi satu. Ya, dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau bisa petugas khusus di sini, ya, ngirim ke TPST terdekat, ya. Ngapunten Pak Ustadz, biasanya dikelola oleh Pak Bon, apa langsung kita ngirim TPST Pak Bonnya, karena sibuk belajar ya santri-santri ya, enggak apa-apa lah ya. Tapi suatu saat adik-adik sekalian, di mana di dalam proses belajar mengajar itu perlu ada semacam skill, diantaranya adalah mengumpulkan bahan-bahan bekas, ya. Kalau saya melihat yang saya di tempat anak saya waktu di pesantren sana itu, di Gontor itu semua santri dikerahkan untuk mengumpulkan barang-barang itu dan dibawa ke TPSD. Akhirnya dapat uang sebagai tambahan uang saku. Nah, kebetulan anak-anak yang bertugas seperti ini itu sudah tidak minta uangnya ke orang tuanya, uang sakunya. Karena apa? Mengelola sampah yang sifatnya anorganik tadi itu, gitu ya. Tapi ya ada waktunya, ada jeda waktunya. Jangan sampai kemudian mengelola sampah gak sinau, enggak usah, enggak seperti itu. Kalau memang ada waktunya, kalau enggak ada ya enggak usah, biar dikelola oleh tukang sampah saja atau Pak Bonnya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kembali kepada persoalan, agar sampah tidak terlalu banyak menumpuk di pondok pesantren ini dan di TPA nanti dan di TPST yang ada di sekitar kita, maka kita harus berjuang mengurangi sampah. Di antaranya apa adik-adik sekalian? Kita kurangi sampah ketika kita beli sesuatu. Contoh misalnya beli sabun, ketika kita beli sabun, adik-adik beli sabun, ada penawaran dari penjual sabun, pakai plastik apa tidak? Jawaban tidak, ya kan? Sabun kan sudah dikesak, ya. Kadang-kadang Pak Ustadz, namanya orang itu kadang-kadang beli permen loh pakai plastik, iya. Nah, ini menambah nilai sampah. Makanya ketika kita beli sesuatu barang, yang barangnya itu sekiranya bisa dibawa
saya kira tidak perlu menggunakan bahan plastik. Itu cara yang kedua. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga dengan cara daur ulang, ya, recycle itu mendaur ulang. Ya, saya maklumi karena kegiatan pondok pesantren itu banyak ya, tapi suatu saat Pak Ustadz bisa diikutkan ya, bagaimana caranya santri-santri ini mendaur ulang sampah plastik. Contoh misalnya botol Cleo yang ada di pimpinan kita di depan itu, adik-adik. Nah, botol Cleo itu bisa dicat nanti bisa dipakai untuk hiasan dinding, itu bisa. Botol Cleo itu disimpan, dicat, bisa dipakai untuk hiasan muter-muter seperti kipas di depan pondok-pondok, itu bisa. Dan kalau panjenengan ada waktu luang, adik-adik sekalian, botol Cleo bisa dihias ya dengan cara-cara yang baik. Tapi saya kira kalau menghias botol ini sok-sok gak sinau Pak Ustadz ya, kari pelajaran ya, tapi tidak apa-apa lah. Ya sekali waktu ketika ada jeda, nanti suatu saat ya kita akan coba ya untuk membuat semacam botol plastik tadi yang digunakan sebagai alat untuk hiasan dinding dan lain sebagainya. Sedotan, adik-adik sekalian, ketika panjenengan habis beli air minum misalnya, dan di situ ada sedotannya, maka sedotan ini adik-adik sekalian jangan dibuang, disimpan. Nanti sedotan bisa dipakai hiasan ya, bisa dipakai lampu-lampu dan lain sebagainya. Kalau Anda kepengen lihat, adik-adik sekalian, di Sidoarjo ini ada beberapa tempat-tempat yang strategis yang juara lomba kebersihan. Di Tulangan ada, di Krian juga ada. Di situ ada tempat-tempat yang bagus. Di antaranya adalah bagaimana memanfaatkan pemanfaatan daripada sampah. Intinya adik-adik sekalian, sekali lagi saya tekankan, yang pertama jangan memperbanyak menambah sampah ya, terutama sampah-sampah yang sifatnya organik. Nah, yang baik adik-adik sekalian, jadi 3 hal itu ya. Sekali lagi mari kita yel-yel ya, adik-adik yang sebelah kiri yel-yel ya, sanggup ya. Salam bersih dan sehat. Sehat dan bersih dimulai dari saya. Rokok, narkoba, buang sampah sembarangan, prestasi, al-amanah, yes, action. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia ya, intinya dalam pertemuan kali ini ya, 3 hal yang penting. Yang pertama, jangan sering-sering menambah sampah. Usahakan reduce reduce ya, jangan banyak menambah sampah. Bekas-bekas karton, kardus dan lain sebagainya, kalau bisa dikumpulkan jadi satu ya, nanti dijual bisa jadi uang. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian yang berbahagia, hendaknya bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, karena orang yang menjaga kebersihan itu bagian daripada orang yang punya iman, kan gitu kan ya. Jadi orang iman dan tidak sejauh mana tingkat keimanan seorang itu tergantung kepada tingkat kebersihannya ya. Di dalam beberapa hadis dijelaskan ya, al-islamu nadifun ya, Islam itu adalah bersih. Fatanadzafu, hendaklah kamu membersihkan diri dan lingkungan kamu. La yadkhulul jannah illan nadif, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayo kita lakukan gerakan pengelolaan sampah. Kalau bisa di sekolah ini, di pondok ini, minimal ada 2 sampah. Tempatkan sampah pada tempatnya ya. Kalau dulu istilahnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang bukan buanglah sampah pada tempatnya, tempatkan sampah pada tempatnya. Jangan dicampur aduk ya antara sampah organik dengan anorganik, apalagi sampah organik dengan B3 disendirikan. Botol-botol plastik itu masuk bagian daripada anorganik. Tapi kalau botol-botol keratin den yang berbau
kaca itu sebaiknya disendirikan karena itu masuk bahan dari B3. Jadi minimal kalau ada minimal 2 tempat bak sampah, ya kan ya. Yang pertama organik sendiri, yang kedua anorganik sama B3. Karena saya yakin B3-nya di sekolah pesantren tidak bahaya sebagaimana B3-nya yang ada di perusahaan. Baik adik-adik, mungkin ada 1-2 yang bertanya terkait dengan pengolahan sampah, monggo silakan kalau ada. Baik, oke, monggo silakan. Ada yang tanya? Ya, silakan. Ada yang tanya? Apa? Gimana? Ya, silakan, monggo. Bukan hanya lampu, tapi kadang-kadang printer itu apakah juga termasuk sampah B3? Kayak, tidak, berarti beda. Itu nanti itu masuk di non organik karena dilihat dari bahannya atau apanya. Ngoten. Nggih. Kadang kalau di rumah kan kadang-kadang kayak lampu itu kan di rumah saya sendiri ya, kadang itu saya biarkan bertahun-tahun karena kita tidak tahu mau diapakan. Kalau dibuang tempat sampah itu kadang sampai meledak, ada suara meledaknya gitu. Lebih baiknya itu bagaimana nggih? Ya, apakah ya tetap dibiarkan di situ? Kalau misalkan dibuang itu dibuang kemana gitu? Nggih, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Adik-adik sekalian, ya, kalau sampah organik jelas ya tadi ya, bisa dipakai untuk pupuk kan gitu kan ya, untuk menyuburkan tanaman ya. Kemudian yang kedua anorganik bisa dipakai untuk hiasan, dan yang ketiga ini adalah sampah B3. Ustazah dan Ustadz adik-adik yang berbahagia, saya kira B3-nya yang ada di pesantren ini tidak sebahaya B3 yang ada di perusahaan, sehingga yang namanya sampah B3-nya sekolah atau pesantren itu masih bisa dimanfaatkan ya. Kalau seandainya itu kemudian tidak bisa buang, tunjukkan kepada yang petugas sampah, Pak, ini sampah B3 ya. Nanti yang B3 memungkinkan untuk bahaya, misalnya seperti beling, botol kaca lampu dan lain sebagainya, ini kalau kencaan sikil kan bahaya kan gitu, nanti kan dibuang di sana. Makanya disampaikan kepada petugas sampah supaya B3 ini disendirikan. Nanti adik-adik sekalian, B3 yang ada di rumah-rumah dan B3 yang ada di pondok dan sekolahan ini pasti bisa dimanfaatkan oleh petugas sampah. Masih bisa dijual kan gitu kan ya. Dijual. Adik-adik sekalian, kalau di sini ada tempat yang namanya bank sampah. Ngapunten Ustaz, ada sih, belum ada ya? Bank sampah ada sendiri ya? Dikelola sendiri apa orang lain? Dikelola orang lain. Nah, bank sampah itu di situ tempatnya ya, sampah-sampah yang masih bisa difungsikan, yaitu organik dan B3 bisa dikelola di situ, bisa dijual ya. Tapi yang B3 pabrik, industri dan lain sebagainya itu tidak bisa dijual. Itu buangnya ada di tempat-tempat tertentu. Seperti di Sidoarjo ini ada, di Lingkar Timur sana ada pembuangan sampah B3. Mereka buangnya bukan ke TPA, dibuangnya bukan ke tempat-tempat ini. Makanya seperti rumah sakit sering kita kasih teguran. Rumah sakit itu kan ada sampahnya jenisnya. Ada sampah organik, ada anorganik ya. Sampah-sampah yang bekas-bekas makanan itu kan organik. Ada yang organik juga. Dan kadang-kadang rumah sakit itu mencampur sampah B3 jadi satu dengan sampah organik. Nah, ini kalau sudah ketahuan rumah sakit bisa izinnya bisa dicabut ya, karena sampah B3-nya rumah sakit itu sangat berbahaya. Tapi sampah B3-nya rumah tangga dianggap tidak membahayakan, sehingga bisa dijual kembali. Itu kalau yang tidak bisa mengelola. Baik, ada yang lain? Saya kira itu sudah cukup dari 1 jam. Adik-adik sekalian yang berbahagia, terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat selalu ya.
Mudah-mudahan Anda semuanya sukses ya. Ya minimal seperti saya, kalau bisa lebih ya. Karena saya juga dulu dari pesantren seperti adik-adik begini. Yuk klesetan seperti ini. Kalau sekarang kan modelnya tidurnya pakai spring bed atau pakai kaos busa gitu ya. Kalau saya dulu gak ada apa-apa, langsung klesetan nanggone masjid, nanggone jero ya, gumpet pakai bantal guys ya. Tapi semangat luar biasa pada saat itu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Anda sukses semuanya dan nanti ke depan menjadi para pejuang-pejuang yang pengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Dan adik-adik sekalian, sebelum diakhiri kita yel-yel sekali lagi ya. Ya, halo, halo. Nah, yel-yel sekali lagi ya. Yang sebelah kiri siap yel-yel ya. Ya. Bersih dan sehat. Nah. Salam sehat dan bersih. Ulangi. Salam dan bersih. Masih belum kompak. Itu ada yang urumpi masian yang di belakang. Sekali lagi. Salam sehat dan bersih. Sehat dan bersih dimulai dari saya. Pada tanggal 21 Februari tahun 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dengan ini saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Honorable Mr. Ki Haji Nur Ali Misbah and Mrs. Hajar Rifaatul Mahmuda, as the founder of Al-Amanah Modern Boarding School. Honorable Mr. Shaiful Ansari, Bachelor of Education, as the principal of Bilingual Junior High School. Honorable Mr. Muhammad Ilil Albab, Bachelor of Islamic Education, as the principal of Bilingual Junior High School 2. Honorable to our teacher in this event today, and our beloved friend. Do you know what the event today? In this day, we have an expression stage in event GPS, Gerakan Pilah Sampah, with the theme Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif. So you must watch this event today. The first show is Salawat. For Salawat, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك على المصطفى
Sampun nggih. Nggih. Ya qudratan dhammat jamala Muhammadin Awiti kariman Sayyidan kamilan badran Ya qudratan dhammat jamala Muhammadin Awiti kariman Sayyidan kamilan badran مضى الأمر مني يا محمد وقضى لن تسمع لي الأيام أن أنذر الحجرة مضى الأمر مني يا حبيبي وقضى ولن تسمع لي الأيام أن أنذر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حولا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حولا وكوثرا يا إمام الرسل يا سندي الله وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي إذ على الولهان بالمدد لا خذ لي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي بالله خذ لي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي يا من عبد الله يا عملي وملاذ الخائفين وجلي نقرة فالعمر في عجلي الله بغوث الغوث والله والذي عقدي إلهي خذ لي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي أنت حب روحي يا هادي لك مني خير إرشادي وأنا للقائكم صادي الله مثل جودي نداءك لم أجدي يا إمام الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جل على الولهان بالمدد إلا خذ لي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي إلهي خذ لي بيدي عطفا علي يا سيدي عطفا علي يا سيدي
warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nyanyi ya. حبيتك يوم سرينا لما هدينا
everyone, I'm Kinsa. I want to tell you a something story. Maybe you know this story because this story popular in Indonesia. In 2009, there were two students from Surabaya who held KKN in Bayu Village, Songgan District Banyuwangi. Hey guys, you know KKN di Desa Penari movie? Yes, now I want to tell you about KKN di Desa Penari. Listening well guys. As one of the village official, at the time he was quite attentive to the KKN activities. Moreover, the house is not far from the village hall. Actually, I want to see Rawa Bayu. Then they were nature lovers, so they went straight to Darungan, the Bayu Law Plantation area, said Srianto. Darungan is a lost or dead village. It is called a lost village because currently the village only has a number of empty houses left. Late in the afternoon, they returned from Darungan to the Bayu village hall. However, there was a pair of students who chose to stay at Darungan. There is also a story that two young people commit incident at East Darungan. As soon as they entered the house of place, there was a king, there was ladies, there were tied to as students. The gamelan was complete, while enjoying the food, while enjoying the dancing. This was like a kingdom, explained Srianto. It was like they were entering a subtle hallucination, but they didn't escape it. It was like the real thing. And then, several months later, Srianto received news that the two sick students had died. Yes, this is a story today. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
OSIS SMP Bina Terpadu. Ternyata ketua OSISnya juga seorang pendekar. Gak boleh macam-macam ini ya. Jurus apa ini namanya? Jurus kipas 1000 bayangan. Wajah luar biasa. Beri tepuk tangan loh, luar biasa loh ahlinya membasmi kejahatan di alam mana. Wow, habis kipas terbitlah pedang, tongkat. Kalau dulu ada kerak sakti, kalau ini ada ahli sakti ya. Jurus yang cocok untuk kita gunakan melawan kemalasan ini. Wah. Hari ini saya bersyukur memanjatkan doa-doanya untuk dunia tanpa pelangi. Terbang tertatih bersamanya. Hari ini saya bersyukur memanjatkan doa-doanya untuk dunia tanpa pelangi.
cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota. Bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang. Beri tepuk tangan apresiasi yang meriah. Tinggi menculang menembus pengalaman. Dimas untuk para pendekar-pendekar kaki al-amanah.
sekolah idaman, berjuang demi masa depan, bersama pesantren impian SMP Bilter, selalu di hati.